kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Bu, ini ada petugas dari calon guru penggerak kami di modul 3, kemudian ada demonstrasi kontekstual. Jadi kami disuruh wawancara dengan ibu untuk karena di modul itu kami lagi belajar masalah pengambilan keputusan. Jadi Bu, ini ada beberapa terkait dengan pengambilan keputusan. Boleh Bu kita berbincang-bincang. Jadi Bu, selama ini kan ada pengambilan banyak yang Ibu kepada kami mengambil keputusan. Nah, modul kami bagaimana Ibu untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang Ibu ambil keputusan, kemudian bisa Ibu ceritakan satu kasus dari kasus yang pengambilan keputusan yang sudah Ibu lakukan. Baik, terima kasih atas pertanyaan. Pertanyaannya kalau di sini kalau saya cara mengidentifikasi kasus-kasus yang selama ini yang terjadi yang berhubungan dengan dilema etika, di mana saya melakukan observasi lingkungan sekolah kita, kemudian ada laporan juga dari guru-guru bahwa di sekolah kita ini ada kekurangan guru, di mana ada satu kelas daripada sekolah kita yang tidak memiliki wali kelas dari kategori guru PNS. Kemudian setelah laporan dari guru, saya melakukan observasi langsung berdasarkan data-data laporan yang ada di Dapodik dan berdasarkan data-data laporan bulanan yang telah saya buat setiap bulannya. Saya rasa seperti itu Pak Lukman yang bisa saya kasih informasi. Ada kasus contoh Ibu kan ada itu mungkin ada 2 kepentingan, bisa Ibu ceritakan mungkin terhadap apa yang sudah Ibu lakukan. Dulu ada saya mengambil suatu keputusan di mana sekolah saya kekurangan guru di satu kelas, tetapi di sekolah saya ada satu orang guru bakti, tapi dia sudah memiliki sudah memiliki sertifikasi. Jadi jumlah jam untuk guru tersebut dia harus mengajar 24 jam agar sertifikasinya cair. Tapi pada saat itu juga saya diberikan satu orang guru lagi, yaitu guru dari sekolah lain mau dipindahkan ke sekolah saya, di mana karena sekolah saya tidak ada kekurangan guru satu orang, tapi saya belum bisa menerimanya karena kasihan kepada guru tersebut. Kalau saya menerima guru tersebut, maka guru bakti yang mengajar tadi yang belum PNS itu, maka tidak ada lagi jam untuk mengajar di kelas tersebut dan dana sertifikasinya tidak cair. Jadi di sini saya di kelas yang kosong itu tetap memberdayakan guru yang bakti yang sudah bersertifikasi, dan saya menolak guru yang dikasih oleh dinas pendidikan kepada sekolah kami. Ya, jadi kan ada 2 nilai kebaikan dari yang Ibu katakan, mungkin rasa tanggung jawab terhadap pengelolaan kelas, kemudian hal-hal yang selama itu yang Ibu anggap sudah efektif untuk pengambilan keputusan ya. Jadi Bu, dalam pengambilan keputusan itu Ibu tantangan yang Ibu rasa ketika mengambil keputusan menolak jangan dulu guru yang PNS itu karena ada ini dilema saya. Tantangannya. Oke, saya punya dilemanya, maksudnya di mana di saat saya sudah dikasih kepercayaan oleh dinas dengan memberikan satu orang guru kepada kita, tapi kita menolaknya karena mempertahankan guru bakti yang mengajar di sekolah kita yang sudah bersertifikasi. Itu merasa saya dilema di hati saya merasa tidak enak. Bagaimana nanti perasaan orang dinas itu, saya menolak menerima guru pemberian mereka
Jadi dilema itu tetap ada, dan tantangan terbesar saya takutnya nanti setelah guru ini jadi PNS atau pindah tempat tugas, saya tidak diperhatikan lagi untuk memberikan guru kepada sekolah saya apabila sekolah saya tidak ada guru di setiap kelasnya. Berarti pengambilan keputusan itu yang paling tepat ya Bu ya? Iya, menurut saya itu yang paling tepat karena saya mempertimbangkan juga rasa kasihan kepada guru tersebut. Sedangkan masih banyak juga sekolah-sekolah lain yang belum ada guru bakti yang berdedikasi, jadi saya rasa sekolah itu bisa diberdayakan di sekolah lain. Kita sudah ada sumber daya udah ada SDM-nya di sekolah kita. Jadi saya berdayakan guru tersebut, dan kemampuannya pun luar biasa, bisa kita andalkan. Kira-kira Bu, dalam pengambilan keputusan itu berapa lama misalnya? Ya. Itu memang bukan berjalan proses yang sangat lama, tidak. Saya setiap mengambil keputusan itu memang saya berpikir dulu, kalau mengenai untuk wali kelas saya mengambil langkah cepat, karena itu untuk tanggung jawab kelas itu merupakan saya rasa hal yang sangat penting. Jadi saya mengambil keputusan secara cepat, paling enggak selama 1 hari saya proses pemikirannya. 1 hari, langkah cepat. Ya. Karena argen Urgen. ya. Penting itu. Ya. Berarti Bu, ya, terima kasih Bu atas wawancaranya, sudah Ibu menyempatkan waktu untuk saya untuk menanggapi juga saya sebagai modul demonstrasi, karena saya harus mewawancarai 2-3 kepala sekolah. Terima kasih Bu. Sama-sama, terima kasih kembali atas pertanyaannya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak kan, saya kebetulan di dalam berusaha tugas yang harus saya selesaikan di demonstrasi terkait dengan mewawancarai 2-3 pimpinan kepala. Nah, di sekolah saya sendiri di SD 2 sudah saya wawancarai dengan Ibu Danila. Kemudian di SD Bapak di Merah 2 Pak. Jadi bisa Pak kan untuk Boleh. kan maksud ini mohon maaf juga Pak, karena sebenarnya saya cuma ilmu pengetahuan tambah tadi terkait dengan pengambilan keputusan. Kan pengambilan keputusan setiap kepemimpinan pasti ada pengambilan keputusan yang tepat. Nah, di sini Pak, dalam pengambilan keputusan kan Bapak sudah banyak mungkin yang Bapak ambil keputusan terkait berbagai permasalahan dan segalanya. Mungkin di sekolah Bapak bisa Bapak identifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Bisa Bapak ceritakan sedikit Pak? Ya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Memang setiap keputusan yang kita ambil, saya rasa tetap adanya yang hal dilema. Kalau itu yang memang berkenaan dengan benar ataupun salah, itu jelas-jelas kita langsung bisa kita ambil keputusannya. Namun jika memang yang kita hadapi itu antara benar dengan benar, itu memang butuh waktu untuk kita mengambil sebuah keputusan ataupun kebijakan kedepannya yang lebih baik. Demikian Pak. Terima kasih Pak. Berarti Pak kan dalam menjalankan pengambilan keputusan di Bapak terutama kasus-kasus yang seperti Bapak ceritakan, yaitu punya 2 kepentingan yang sama, di mana ada benar-benar kemudian sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah,
bagaimana trik atau yang Bapak lakukan dalam menjalankan keputusan tersebut? Ya, baik. Jika memang itu yang menjadi sebuah pertanyaan, maka jawaban dari pihak kami adalah yang pertama harus kita kaji, harus kita nilai. Karena kenapa? Tidak boleh keputusan yang kita ambil tersebut bisa-bisa merugikan sepihak. Nah, jangan sampai merugikan sepihak. Intinya harus kita uji apakah bertentangan dengan hukum ataupun tidak. Nah, setelah kita uji akan keputusan yang kita ambil tersebut, baru nantinya kita terapkan. Demikian. Terima kasih Pak. Berarti Bapak sudah menjelaskan tadi langkah-langkah prosedur yang biasa Bapak lakukan dalam mengambil keputusan. Nah, ketika ada hal-hal yang bertentangan di dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema ini, atau bisa Bapak ceritakan misalnya bisa satu kasus yang dalam pengambilan keputusan terhadap yang Bapak lakukan, apa yang sudah Bapak lakukan terhadap keputusan yang Bapak sudah ambil terkait dengan hal itu? Iya, baik. Sebenarnya dalam kita mengambil sebuah keputusan itu tergantung permasalahannya dulu. Nah, sedikit saya ingin menceritakan bahwa kebetulan sekolah saya berada di daerah terpencil. Nah, sekolah saya tersebut terdiri hanya dari dua desa saja. Dua desa saja. Itu desa Kampung Sarahmane dengan Laut Sanding. Nah, yang dari Sarahmane itu memang sekolahnya berada di Sarahmane. Itu aman, mereka tidak ada kendala dalam hal ini, katakanlah kita dalam hal kedisiplinan. Jadi ada tantangannya Pak? Sangat banyak tentang tantangan yang siswa-siswi kami hadapi mengenai tentang kedisiplinan. Nah, ini kita ceritakan sedikit. Jika memang siswa yang dari Sarahmane itu aman-aman saja. Karena kenapa? Mereka dari rumah menuju ke sekolah tidak lebih dari 5 atau 8 menit. Nah, yang menjadi permasalahannya sekarang yaitu siswa yang dari Laut Sanding. Katakanlah ketika hujan lebat ataupun hujan yang katakanlah tidak seberapa besar, tidak seberapa lebat, tidak seberapa deras hujannya, itu menjadi permasalahan ketika mereka di medan perjalanannya ke sekolah. Bisa-bisa ketika mereka menjalankan rutinitas kesehariannya, sampai mereka sepatunya diikat talinya dan digantungkan ke lehernya. Kenapa? Biar tidak kotor sepatunya. Kemudian lagi dari rumah mereka menuju ke sekolah itu sangat banyak rintangan dan halangan yang mereka tempuhi. Di antaranya itu jalan setapak yang mereka lalui itu, jangankan dengan kaki, dengan kendaraannya aja susah, bisa-bisa terpeleset. Nah, itu kondisi alam. Kemudian di sana juga banyak binatang-binatang buas yang apabila kita terapkan kedisiplinan, yaitu setengah 8 wajib hadir ke sekolah, mereka harus melewati gajah, ular, babi, bahkan banyak bunyi. Bahaya Pak ya? Sangat bahaya, sangat. Jadi itu suatu permasalahan yang memang jadi ada nggak dilema Bapak dalam mengambil keputusan tersebut? Nah, misalnya kan ini benar-benar ya yang tadi sebagaimana Bapak katakan, yang ini juga nggak apakah apa ya, kalau dilihat berbahaya bagi murid. Dan satu sisi seperti yang Bapak katakan, ini aturan sekolah harus bagaimana. Jadi itu merupakan sebuah dilema. Dan terkait dengan itu bagaimana pengambilan keputusan dari Bapak? Nah, sampai saat ini memang kalau berbicara tentang aturan, jika memang kita tidak terapkan sesuai dengan arahan yang telah ditetapkan oleh dinas, berarti intinya melanggar. Apabila kita terapkan, maka apa istilahnya, rasa kasihan untuk mereka. Jadi ada dilema kan? Ada dilema, di situ sangat dilema. Nah, di situ perlu kami duduk dengan komite, dengan perangkat desa, malah dengan perangkat sekolah, semua guru,
kita rembuk di situ. Berarti butuh waktu Pak ya? Sangat butuh waktu. Berapa lama itu dalam Bapak mengambil keputusan untuk bahwa misal keputusan yang Bapak katakan bahwa berarti ada kelonggaran Pak ya, mengingat ini kelonggaran kan anak-anak nggak datang sebagaimana dari aturan Jam yang telah ditetapkan ya. Ini kan suatu keputusan yang Bapak ambil, berarti ada kelonggaran Pak ya. Iya, ada kelonggaran. Itu keputusan dari Bapak Dari dari kepala sebagai kepala. Nah, menurut Bapak efektif nggak dari keputusan yang Bapak ambil itu? Jika merujuk ke peraturan yang telah ditetapkan oleh dinas, maka tidak efektif. Tetapi jika kita merujuk ke sekolah ataupun ke siswanya, maka itu sangat efektif. Karena kenapa? Kami sangat bersyukur ketika siswa sampai ke sekolah. Berarti keputusan Bapak sudah tepat ya Pak? Sudah tepat. Iya. Berarti sudah tepat. Untuk mengukur tepatan bahwa efektif bahwa keputusan Bapak itu bagaimana? Mengukurnya seperti ini. Kami pernah mengundang wali murid untuk itu sebelum kami ambil keputusan ya, mengundang wali murid, dan di sana kita rembuk dan juga kita lihat hasilnya ke depan. Kita lihat hasilnya dari jam 8:15, kadang-kala masih ada siswa yang belum datang ke sekolah, nanti dipercepat sedikit. Artinya begini, orang tua murid di sana pun sangat antusias dalam hal mengantarkan anaknya ke sekolah. Dan alhamdulillah sampai sekarang berarti sangat sedikit siswa yang memang datangnya jam 8 lewat. Nah, demikian. Karena kenapa? Hanya satu dua orang siswa saja yang tinggal di Luk Sanding itu yang memang sangat jauh. Yang rumahnya hanya sekitaran 10 kakak. Ini terima kasih banyak Pak terkait dengan ini sudah sangat luar biasa membantu saya dan menjadi pengetahuan saya terhadap, karena di modul kami ada 4 paradigma, 3 prinsip, kemudian langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Dari pengalaman yang sudah Bapak ceritakan, ini bisa menjadi pengetahuan bagi saya terhadap apa yang sudah kami pelajari. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Pak, saya calon guru penggerak. Sebenarnya datang ke sekolah Bapak ke SD Negeri 7 Merdu, ingin karena ada tugas Pak. Jadi saya mohon bantuan dan bimbingan Bapak juga terkait dengan tugas saya. Jadi bisa Pak saya wawancara sebentar? Insyaallah bisa. Ya, begini Pak, kami tugas di modul adalah mewawancara 2 sampai 3, kemudian kebetulan di sekolah saya sudah, kemudian di sekolah di Merah 2 sudah. Sekarang saya ke sekolah Bapak terkait dengan pengambilan keputusan Pak. Kami lagi belajar juga teori tentang bagaimana pengambilan keputusan. Nah, di sini nggak apa-apa Pak, kan ini bukan sebenarnya untuk penambahan pengetahuan kami saja Pak, bukan menanya-nanya tentang hasilnya. Jadi dalam pengambilan keputusan kan Bapak sudah selaku pemimpin atasan banyak terkait dengan hal-hal yang sudah Bapak ambil terkait dengan keputusan. Yang di situ mungkin dari teori kami ada yang dilema etika terkait bagaimana pengambilan keputusan. Bisa Bapak ceritakan sedikit tentang bagaimana Bapak mengambil keputusan, atau bisa Bapak ceritakan kan hal-hal yang sudah Bapak ambil terkait dengan keputusan, langkah-langkah yang sudah Bapak lakukan, kemudian berapa lama itu Pak? Boleh, ya baik. Terima kasih Pak. Alhamdulillah SD kami SD Negeri 7 Merdu Pak, yang Bapak ketahui letaknya di pinggir gunung juga, dan alhamdulillah
di sini proses belajar mengajarnya sudah bisa dikatakan baik. Kemudian mengenai dengan tenaga pendidikan ada PNS 6 yang lain guru bakti. Tentu dalam hal ini, dalam hal pelaksanaan sehari-hari mungkin ada hal-hal yang perlu diperbaiki, sehingga timbullah yang Bapak tanyakan tadi, adanya pengambilan keputusan. Kadang-kadang kita ada merasa kasihan ataupun bagaimana, tapi dalam hal ini kami berprinsip mengambil keputusan kalau memang itu yang pertama sekali kami berpegang kepada aturan yang ada, jadi disesuaikan dengan aturan. Kalau memang aturannya seperti ini, bagaimana apabila hal sesuai dengan aturannya tidak tercapai, mungkin dalam hal ini kita juga memikirkan kondisi si dia tersebut. Kalau memang terjadi kasus dengan guru, misalnya terjadi kasus dengan guru, sebenarnya kondisi guru tersebut bagaimana? Pada hari kita mengambil keputusan, ada aturannya masuk kelas jam 7.30, guru sudah berada di sekolah, terutama petugas piket. Nah, jadi karena siswa jam 7.30 sudah berada di sekolah, sehingga jangan sampai lebih duluan sampai siswa dengan guru, sehingga aturan tersebut guru melihatnya, ataupun peraturan tersebut guru bisa melihat sendiri, kami tempelkan di sekolah. Nah, di saat terjadi kasus 1, 2, 3 guru yang agak terlambat 1 kali, 2 kali, jadi kami di sini mengambil keputusan dengan cara pertama sekali menegur guru tersebut, memanggil guru tersebut, jadi membuat wawancara dengan guru tersebut. Apa penyebabnya? Kenapa terjadi seperti itu? Ada langkah-langkahnya seperti itu kira-kira. Jadi sehingga si guru tersebut menjawabnya. Kalau memang dia kasus, dia kadang-kadang berhubungan dengan keluarga ataupun ada hal-hal lain bagaimana, jadi paling tidak dia kesalahan tersebut bisa berkurang secara bertahap. Demikian. Bisa dikatakan Bapak mungkin dalam pengambilan keputusan Bapak terhadap yang Bapak sudah lakukan, misalnya contoh, kemudian Bapak anggap itu pengambilan keputusan tersebut sudah tepat atau bagaimana Pak? Ya, boleh. Misalnya contoh kasus yang telah terjadi, ini terjadi dengan tenaga administrasi, walaupun status tenaga administrasi tersebut sebagai tenaga bakti, dalam arti kata dia bukan seorang PNS, tetapi walaupun dia posisinya bukan sebagai PNS, peran dia sangat besar di sekolah, yaitu sebagai operator. Dalam hal ini segala tugas yang dia lakukan, saya tidak mengatakan dia tidak selesai melakukannya, tetapi selesai, tetapi agak terlambat, selalu terlambat, dan sehingga saya sebagai atasannya mendapat teguran kadang-kadang, kenapa SD ini belum selesai sampai batas yang telah ditentukan. Sehingga 1 kali, 2 kali, dan kali ketiga, dan saya konsultasi dengan tenaga operator tersebut, dan memanggil dia, menanyakan solusi, dan dia bersedia untuk bekerja secara maksimal. Walaupun nanti saya mengatakan, bagaimana Pak? Apakah Bapak masih sanggup melanjutkan pekerjaan ini? Ini kita di akhir, walaupun di situ ada yang namanya manusia, kasihan karena kan dia bekerja sudah lama di tempat kita, kemudian dia sudah mahir, sudah bisa, tetapi mungkin kan kita menjadi solusi. Kenapa dia terlambat? Kenapa dia terlalu tugasnya bukan tidak dicapai target yang ditawarkan oleh dinas? Nah, jadi jawabannya dia di sana kesibukan dia. Dari kesibukan saya memanggil dia secara pribadi, dia juga meminta maaf, dalam arti kata karena terlalu banyak kesibukan, dia meminta sendiri dia berhenti dari tenaga operator, dan dia hanya tetap berbakti di sekolah itu, tetap honor di sekolah itu, tetapi bukan lagi atas nama tenaga operator, atas nama keinginan dia sendiri.
Nah, jadi atas nama dia mengeluarkan undang-undangnya sendiri. Kalau begitu Pak, saya mohon maaf, saya berhenti dari tenaga operator dan saya tetap bakti di sini sebagai tenaga administrasi sekolah. Dan alhamdulillah sampai saat ini saya dengan dia tetap harmonis, tidak ada masalah. Berarti Bapak menandakan keputusan Bapak sudah tepat ya? Ya, menurut saya tepat. Karena dia pun merasa tidak sanggup mengerjakan tugas secara maksimal, dia berhenti sebagai operator. Jadi ya, ini merupakan dilema pada awalnya, tetapi pada akhir bahwa keputusan yang Bapak ambil itu sudah tepat sehingga menyirnakan kedilemaan Bapak pada waktu pertama. Ya. Gitu Pak. Ya. Berarti ya terima kasih banyak Pak atas wawancaranya. Di sini juga saya banyak menambah pengetahuan bagaimana kita dalam mengambil sebuah keputusan, karena kami ini Pak lagi belajar juga bagaimana mengambil keputusan, ada ya dengan langkah-langkah yang seperti Bapak lakukan. Memang sudah kami pelajari, memang ada pada apa yang sudah Bapak katakan. Saya merasa sendiri dulu ini langkah-langkah pada teori yang kami itu. Terima kasih banyak Pak atas wawancaranya dan atas ilmunya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak.